Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama mentadabburi firman-firman Allah yang saat ini kita masuki surat yang baru setelah kita dari surat An-Nur. Semoga diri keluarga kita tercahayakan, mendapatkan nur yang maknanya luas tentunya. Cahaya di hati, cahaya di perilaku. Masa depan yang cerah ya. Dunia dan akhirat. Dan juga yang sudah kita lewati, renungan-renungan di surat An-Nur adalah membersihkan daripada akhlak, menjauhkan dari kekejian, kehinaan-kehinaan yang ada hubungannya dengan syahwat, zina dan muqaddimah-muqaddimahnya. Semoga Allah menjauhkan, membebaskan keluarga kita dari kehinaan-kehinaan itu. Memudahkan kita untuk mendapatkan yang halal, mencukupkan dengan yang halal. Dan kita sekarang masuki bab baru, tentu di dalamnya ini. Yang di dalamnya terdapat pembersihan juga. Tapi lebih mengarah kepada pembersihan keimanan, akidah. Surat namanya Al-Furqan. Al-Furqan ini adalah pembeda. Pembeda antara al-haq dan al-batil. Sehingga seorang mukmin setelah menemukan, berpegang kepada Al-Quran ini, petunjuk dari Allah ini, maka seharusnya dia setelah itu mengerti mana yang hak dan mana yang batil, mana yang abadi dan mana yang akan sirna, mana yang menjadikan Allah cinta ke kita dan mana yang menjadikan Allah murka, dan seterusnya. Al-Furqan itu secara bahasa. Kita langsung masuk bismillah ya. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Tabarak maknanya maha agung Allah, maha suci Allah, maha luas kebaikan Allah. Tabarak maknanya seperti itu. Tabarak ini termasuk keunikan lafaz di dalam Al-Quran. Tabarak ini salah satu lafaz unik karena maknanya adalah sangat spesial. Untuk Allah, tabarak itu biasanya digunakan untuk mensucikan, hanya Allah. Tabarakallah, maha suci Allah. Tabarak maha agung Allah, maha luas dengan kebaikannya, dan maha suci Allah. Dan lafaz tabarak ini tidak ada tidak ada lafaz-lafaz yang merupakan atau dari istishqaq dalam bahasa Arab. Istilahnya kalau di Indonesia kan misalnya ada kalimat doroba menjadi yadribu lorban, akala yakulu aklan, tapi tabarok nggak ada di dalam Al-Quran, hanya bunyi tabarok, nggak ada ya tabarokun, yutabarokun, mubarakun, nggak ada semuanya, hanya tabarok. Ini mengisyaratkan bahwasanya memang kalimat itu spesial untuk mensucikan Allah, nggak ada untuk yang lainnya, nggak ada dengan lafaz selain tabarok. Jadi tabarok. Dan memang mensucikan Allah dengan tabarok, biasanya kalau sudah tabarok, ini tidak pernah digunakan untuk selain Allah. Termasuk kalimat subhanak, mensucikan Allah, tidak pernah digunakan untuk selain Allah, biarpun di sana ada manusia-manusia yang menuhankan manusia. Enggak ada mengatakan subhana terus disebut apakah Fir'aun, tabaraka Fir'aun, enggak ada. Sepanjang kalimat enggak ada yang menggunakan kalimat itu. Jadi kalimatnya pun enggak bisa digunakan kecuali untuk Allah. Tidak bisa digunakan kecuali untuk Allah. Dan kalimatnya pun tidak ada kecuali tabarok itu saja, satu. Tidak ada ya tabaraku atau yutabaraku atau mubaraku. Tidak ada. Tabaraka, maha agung Allah, maha suci Allah, maha
baik Allah dengan kebaikan yang banyak, itu maknanya. Kurang lebihnya 3 makna itu. Alladzi, Allah yang anzala menurunkan Al-Furqan, pembeda. Cuman ini secara lafaz namanya pembeda, yang bisa menjadikan orang membedakan mana al-haq dan al-batil. Di sini adalah untuk nama Al-Quran. Al-Quran di antara namanya adalah Al-Quran dan Al-Furqan. Al-Furqan ala abdihi, kepada hambanya, dan sering beriringan antara kalimat menyanjung Allah, mensucikan Allah, dengan kalimat hamba Allah. Karena memang seorang hamba semakin besar kesadaran akan kehambaannya, semakin agung pengagungannya kepada Allah. Semakin seorang hamba menyadari dirinya seorang hamba, pasti semakin mengagungkan Allah. Seperti itu. Jadi di saat seorang hamba, manusia merasakan dirinya hamba Allah dan menyadari betul hamba Allah, ciptaan Allah, makhluk Allah, maka secara otomatis tasbihnya semakin kuat. Pensucian kepada Allah semakin kuat. Termasuk dalam ayat misalnya yang sangat luar biasa, maksudnya ayat yang menunjukkan tentang keagungan Nabi, karena Nabi waktu itu melakukan satu perjalanan yang dahsyat yang tidak pernah dialami oleh para nabi-nabi sebelumnya, yaitu kisah Isra kemudian Mi'raj. Ya, Nabi dimulai dengan subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhana, maha suci Allah yang telah memperjalankan bi'abdihi, hambanya. Kalau kembali kepada surat tersebut, ayat tersebut, Nabi Muhammad, biarpun setinggi apapun Nabi Muhammad diangkat oleh Allah, tetap beliau adalah seorang hamba. Dan yang harus ketahui bahwasanya biarpun dia memang seorang hamba, tapi hamba yang ditinggikan oleh Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Jadi waktu Isra Mi'raj pun Nabi digelari dengan gelar abd, hamba. Dan gelar hamba adalah gelar yang sangat disukai oleh baginda Nabi. Hambanya siapa? Hamba Allah. Dan kalau hamba Allah ini, kalau berbuat, hamba Allah itu kalau berbuat untuk tuannya adalah untuk kebaikan seorang hamba. Kalau jadi hambanya manusia, berbuat baik untuk tuannya. Jadi kalau menjadi hamba Allah, dia akan melakukan kebaikan ya kembali kepada dirinya. Tapi kalau seorang budaknya seorang manusia, dia berbuat baik ya untuk tuannya. Jadi kalau hamba Allah, semua kebaikan yang dilakukan seorang hamba dikembalikan oleh Allah kepada hamba tersebut. Ibadah-ibadahnya seorang hamba yang tulus, maka akan ditemui kebaikan di dunia, kebaikan di alam barzah, kebaikan nanti di akhirat. Itu seorang hamba. Hambanya Allah. Hamba Allah. Dan orang bangga menjadi hambanya Allah. Kalau menjadi budaknya manusia, rendah. Tapi kalau menjadi budaknya Allah, hamba Allah, dia agung, mulia. Baik, kemudian liyakuna lil alamina nadhira, agar Al-Quran itu nanti menjadi peringatan. Padahal di dalamnya ada basyirah juga. Karena di dalam surat ini nanti penekanannya adalah tentang rambu-rambu agar kita menghindari dari hal yang mengeluarkan kita dari iman. Sehingga disebut sini nadhir, peringatan. Padahal di dalamnya ada basyirah juga. Kabar gembira. Di dalam Al-Quran ada nadhir, peringatan-peringatan. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi. Di dalamnya ada peringatan-peringatan agar kita mematuhinya. Sehingga dengan itu kita akan mengetahui mana al-haq dan mana al-batil. Mana kebaikan dan mana keburukan. Yang menurunkan itu adalah Allah yang maha suci. Allah yang maha suci. Allah yang maha suci, Allah yang maha agung. Allah yang maha baik. Alladzi, yang Allah itu, lahu, bagi Allah mulkus samawati wal ardi. Kerajaan langit dan bumi adalah milik Allah. Kalau ada raja dan raja mereka adalah makhluk Allah. Dan mulkus samawati, yang artinya Allah malikus samawati juga, yang merajai langit dan bumi. Atau kerajaan langit dan bumi adalah milik Allah. Berarti Allah yang merajai langit dan bumi.
Dan memang uniknya di alam nyata ini, langit, bumi, lihat, semesta, bulan, bintang, rembulan. Ini biarpun katanya Fir'aun tuh ngaku Tuhan loh ya. Ngaku Tuhan. Tapi nggak pernah Fir'aun tuh ngaku menciptakan matahari. Nggak bisa, nggak berani ngomong begitu. Karena memang begini, lahu mulkus samawati wal ardi. Nggak pernah Fir'aun mengatakan aku menciptakan bintang atau rembulan. Akan jadi bahan tertawaan. Sebelum Fir'aun Anda sudah ada rembulan. Jadi mangulkus samawati, kerajaan langit dan bumi hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini kan keimanan. Kalau yang gede semuanya adalah milik Allah, tentu yang kecil-kecil juga milik Allah Subhanahu wa taala. Yang makna milik Allah adalah ciptaan Allah. Dan semuanya tunduk kepada Allah atau harus tunduk kepada Allah. Jika selain manusia tunduk kepada Allah. Kalau manusia dirubah harus tunduk kepada Allah. Kenapa? Ada taklif, ada perintah. Kalau semua ciptaan Allah akan patuh. Akan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diciptakan seperti itu begitu terus. Akan tetapi manusia diberi oleh Allah akal, di situ kadang ada hawa nafsu di dalamnya sehingga muncul pembangkangan dan sebagainya. Maka perlu nanti pada akhirnya untuk tunduk, menundukkan hawa nafsunya kepada sebuah kebenaran. Sehingga yang terjadi pelanggaran dari bangsa manusia. Yang melawan Allah dari bangsa manusia. Selain bangsa manusia adalah bangsa manusia dan jin, ats-tsaqalain. Selain itu adalah semuanya patuh. Manusia ini yang dengan akalnya tidak patuh ada karena ada di dalam diri hawa nafsu, sehingga yang menggunakan akalnya dengan benar, merenung dengan sungguh, maka dia akan patuh karena tahu dirinya adalah hamba Allah, ciptaan Allah, maka pada akhirnya menggunakan akalnya, kecerdasan akalnya, menundukkan hawa nafsunya, maka tentu kepatuhan seorang manusia mengalahkan kepatuhan apapun dari makhluk Allah. Kepatuhan. Sehingga manusia yang sangat patuh adalah Nabi. Ya paling bagusnya, paling hebatnya, paling utamanya makhluk Allah, ya para Nabi. Dan paling bagusnya Nabi, Nabi Muhammad kan begitu. Malaikat-malaikat nyusul setelah itu. Begitu juga di kalangan. Tentunya kalau perbandingannya malaikat yang terbagus ya dibanding dengan Nabi terbagus. Malaikat Jibril nggak bisa mengalahkan Nabi Muhammad. Akan tapi ya malaikat Jibril mengalahkan umat Nabi Muhammad biasa. Tapi umat Nabi Muhammad, seperti dikatakan orang soleh, orang baiknya dari umat Nabi Muhammad itu bisa mengungguli orang baiknya, bisa mengungguli kebaikan malaikat, bisa saja seperti itu. Baik. Lahu mulkus samawati wal ard. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi adalah Allah. Artinya menyadari seorang hamba langsung kalau dia adalah milik Allah, ciptaan Allah. Walam yattakhidh walada. Allah tidak mengambil seorang anak. Artinya tidak mengambil itu tidak menjadikan apapun karena sudah dikukuhkan. Semuanya adalah makhluk Allah. Harus difahami itu. Karena semua adalah makhluk Allah dan ciptaan Allah, ditambah. Dan Allah tidak menjadikan satu pun dari makhluknya sebagai anak Tuhan yang akan dituhankan. Anak Tuhan. Walam yattakhidh walada. Allah tidak menjadikan anak untuk dituhankan. Tapi nanti pada akhirnya ada. Ada mengangkat Uzair, ada Nabi Isa diangkat sebagai Tuhan, anak Tuhan. Walam yattakhidh walada. Allah tidak menciptakan atau tidak mengambil, yattakhidh lebih kuat makna mengambil. Dari yang diciptakan tidak ada yang dijadikan, yattakhidh tidak menjadikan seorang anak. Seorang anak. Ada keyakinan bahwasanya malaikat adalah putri-putri Allah, menyifati malaikat perempuan. Tidak dibenarkan. Menyifati Isa adalah anak Tuhan. Uzair anak Tuhan. Tidak. Allah lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah yang menciptakan semuanya dan tidak diciptakan. Surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Wa lam yakun lahu syarikun fil mulk. Ini masalah tauhid. Tidak ada yang menyertai Allah
di dalam mengurusi kerajaan ini, kerajaan langit dan bumi dalam kerajaannya. Artinya syarik, sekutu. Sekutu itu adalah yang menyertai Allah di dalam mengurusi semesta ini, yang artinya Allah lemah sehingga perlu ada yang membantu. Jadi sekutu itu gabungan, kan? Tentara sekutu, sekutu itu gabungan. Jadi nggak ada yang bergabung dengan Allah untuk mengurusi semesta ini. Artinya Allah memerlukan bantuan, tidak. Jadi makna syarik adalah tidak ada yang seperti Tuhan yang juga ngurusi ini. Sehingga nanti ada Tuhan minta bantuan kepada yang lainnya, tidak. Adapun yang disebutkan, yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang adanya malaikat dan sebagainya, bukan Allah minta tolong kepada malaikat, tidak. Ya, barangkali orang yang belajar manajemen atau belajar kepemimpinan, ada sistem pemimpin yang hebat adalah bisa mengatur bawahannya, bisa membagi kerjaan. Maka dengan begitu seorang pemimpin yang hebat, dia nggak sibuk, tapi karena dia bisa mengarahkan tugas-tugasnya kepada bawahannya. Nah, akhirnya diarahkan ke Tuhan. Enggak. Tuhan Allah tidak perlu kepada malaikat. Bukan sebagai bos, seorang direktur perlu dengan sekretaris, tidak. Seorang bos perusahaan perlu dengan security, tidak. Adanya malaikat penjaga, al-raqib, atid dan sebagainya, kemudian dan lain, malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk mencurahkan hujan, bagi-bagi rezeki dan lain sebagainya. Bukan Allah tidak bisa. Akan tapi justru itu pendidikan bagi kita. Kalau pengen kerjamu baik itu, atur yang serapi-rapinya. Allah yang bisa melakukan dengan diri sendiri, tapi Allah menciptakan malaikat. Kemudian malaikat bukan mewakili Allah atau bukan membantu Allah, tidak. Tapi malaikat ini diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan tugasnya. Di sini Allah menciptakan malaikat bukan karena Allah perlu bantuan malaikat, akan tapi Allah menunjukkan kepada kita begitu agungnya Allah yang maha kuasa menciptakan malaikat. Gitu. Jangan salah memahaminya. Bukan Allah perlu bantuan malaikat. Perlu dicatat amalnya. Allah sudah tahu. Sehingga di saat malaikat menyodorkan kepada Allah yang sudah maha tahu. Ya Allah, ada hambamu gini dan kau maha tahu, ya Allah. Allah maha tahu. Akan tapi tugasnya adalah tugas malaikat menyampaikan. Allah sudah tahu apa yang ada di lintasan hati kita. Tapi kita diperintahkan untuk memohon, ud'uni astajib lakum. Sebelum kita berdoa, Allah sudah tahu kalau kita perlu fulus. Kita perlu ini membayar utang. Kita perlu ini hajat nikah. Allah sudah tahu. Tapi kenapa? Allah perintahkan. Lagi-lagi untuk menampakkan kalau engkau adalah seorang hamba. Tunjukkan dengan lisanmu, Allahumma ya Allah. Allah maha tahu. Hajat kita Allah sudah tahu sebelum kita sampaikan kepada Allah. Akan tapi Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa. Sehingga doa itu, sehingga ini pahami. Doa yang dilakukan seorang hamba ini adalah ibadah. Ya tujuan, bukan sarana. Jadi kan doa itu ya, kita diciptakan untuk mengabdikan diri. Doa itu bentuk penghambaan kepada Allah. Sehingga orang pun dalam doa sendiri, lihat, ada martabat-martabatnya. Ada orang menjadikan doa itu perantara untuk hajatnya terpenuhi. Sehingga orang-orang semacam ini nanti setelah selesai nggak doa lagi kepada Allah. Dia minta kepada Allah, ya Allah ya. Setelah dulu waktu fakir nyungsep, masya Allah tahajudannya luar biasa. Tapi giliran kaya lupa, nggak tahajudan lagi. Karena dia menjadikan doa ini adalah bukan tujuan, bukan dinikmati sebagai ibadah. Tapi orang yang sudah pangkat, sudah menyadari betul bahwasanya doa adalah perintah. Aku diperintahkan Allah untuk mengadu kepada Allah. Dan memang Allah menjadikan hamba kadang dilanda kefakiran, sakit, karena Allah sayang ingin mendengar rintihannya mengadu kepada Allah. Kemudian diangkat derajatnya. Allah berkata, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini harus kita pahami makna-makna seperti ini. Jadi doa adalah ibadah, bahkan dikatakan mukh, saripati ibadah. Mukhul ibadati, saripati ibadah. Jadi malaikat menjalankan tugas.
Malaikat menjalankan tugas bukan kepentingan Allah, tapi malaikat ciptaan Allah, menunjukkan keagungan Allah. Begitu agungnya Allah yang menciptakan semuanya, malaikat termasuk di dalamnya. Jadi malaikat bukan syarik, bukan membantu Allah di dalam mengurusi kerajaannya ini. Supaya tidak salah paham masalah iman, masalah akidah. Sehingga nanti kalau dibahas masalah kemahakuasaan Allah ini, kita harus benar-benar mentauhidkan Allah, yang disebut tauhid, meyakini Allah maha tunggal. Kemahatunggalan Allah ini dijelentrehkan bukan sekedar zatnya saja, tentu dalam sifatnya, dalam pekerjaannya juga. Sehingga para ulama akidah khususnya ahli sunnati wal jamaati al asy'ariyati mencermati orang-orang yang terpeleset meyakini Allah maha tunggal, Tuhannya tetap Allah satu. Tapi di sana ada orang tersesat, mengatakan Tuhan Allah tapi meyakini sebuah pohon atau makhluk yang tidak tahu namanya apa, diyakini dia punya kekuatan seperti kekuatan Tuhan. Biarpun katanya meyakini Tuhannya Allah maha tunggal, tapi kok masih meyakini selain Allah punya kekuatan yang sama dengan Allah, maka dia belum beriman yang sesungguhnya. Masih menyekutukan Allah, menganggap adanya kekuatan seperti kekuatan Allah yang dimiliki oleh selain Allah. Sehingga Anda tahu apakah percaya dengan adanya kekuatan penghuni laut selatan misalnya, atau apa. Jadi keyakinan-keyakinan semacam itu, biarpun masih mengatakan Tuhannya ada Allah, dia keluar dari iman. Seperti keyakinan bahwa cincin ini punya kekuatan dari dalam dirinya, berarti mengatakan adanya kekuatan selain dari Allah. Ini kan syirik. Keyakinan orang meyakini cincinnya punya kekuatan. Cincin punya kekuatan dari zatnya cincin, maka dia menyekutukan Allah. Biarpun katanya Tuhanku hanya Allah. Nah, di dalam hal semacam ini tidak ada sedetail. Di samping detail bukan susah dipahami, yang susah memahami memang ya mungkin cara berpikirnya sangat dangkal, rendah, sehingga menyalahkan cara berpikirnya. Misalnya orang yang mencoba memahami ketauhidan dengan cara yang dilakukan oleh kaum Asy'ariyah misalnya, memahami tentang ketauhidan Allah, Allah maha tunggal, harus benar-benar dinafikan dari berbilangnya Allah di dalam zatnya, berbilang di dalam sifatnya, berbilang di dalam pekerjaannya. Maksudnya tidak boleh ada zat yang menyerupai zat Allah di selain Allah. Kemudian tidak boleh ada sifat yang menyerupai sifat Allah. Baik, ya, menyerupai sifat Allah nggak boleh. Kemudian dia boleh ada orang yang punya pekerjaan seperti pekerjaan Allah yang dilakukan Allah. Sehingga ada istilahnya, mungkin yang pernah belajar ilmu akidah, ada nafyul kumum, meniadakan berbilang. Jadi nafyul kumum meniadakan berbilangnya Allah di dalam zatnya, meniadakan berbilangnya Allah di dalam sifatnya, meniadakan berbilangnya Allah di dalam pekerjaannya. Kemudian nanti meniadakan berbilangnya Allah di dalam sifatnya itu sendiri oleh para ulama dijelentrehkan. Sebenarnya salah melentrehkan sangat ringan, cuman ada sebagian memahaminya sulit. Ringan berbilangnya Allah di dalam zatnya artinya tidak boleh meyakini ada zat Allah yang berbilang. Nah, berbilangnya zat Allah itu berbilang yang sifatnya munfasil, terpisah, atau muttasil yang sambung. Sebenarnya kan ini nggak susah kalau orang mau paham. Gini loh, ada al-kam al-munfasil, ada al-kam al-muttasil. Berbilang yang sifatnya terpisah, misalnya ada Tuhan Allah, kemudian Anda meyakini ada Tuhan lagi, itu jelas syiriknya. Nah, selama ini yang difahami oleh kebanyakan orang bicara akidah hanya ini saja. Tidak boleh meyakini ada Tuhan selain Allah, itu tok. Padahal ada yang meyakini berbilangnya Tuhan, tapi dia tidak mengatakan ada bentuk Tuhan lain atau wujud Tuhan lain selain Tuhan. Cuman dia menyifati Tuhan itu menjadi berbilang secara otomatis. Ini dengan pemahaman dialog akal yang disebut dengan al-kam al-muttasil fi dzati. Jadi mengatakan Allah satu tapi terdiri dari, ayo,
Allah Maha Satu, terdiri dari, tidak tahu unsurnya apa saja. Mungkin ada sebagian agama mengatakan ayah, ibu, terserah. Satu di dalam tiga misalnya, atau satu di dalam dua di dalam satu, atau tiga di dalam satu, atau mengatakan Tuhan Allah itu satu, tapi terdiri dari ini. Seolah-olah begitu sederhananya. Sebab kalau terdiri dari unsur-unsur, ini dirinci oleh orang pakar akidah. Anggap saja terdiri dari gabungan dari kekuatan A, B, C. Menjadi satu kekuatan, menjadi Tuhan Allah. Nah, kalau di saat mengatakan terdiri dari, ini akan dipreteli. A, B, C. Satu kesatuan, tapi di dalam zat Allah terdiri dari unsur yang terbagi-bagi. Maka akan ditanya, anggap saja kalau Allah terdiri dari 3 unsur, mungkin ada agama yang punya untuk terdiri dari 3 unsur. Satu unsur ini di saat dipisah, dia apakah punya kekuatan sifat-sifat seperti Tuhan atau tidak? Itu kan pertanyaan sederhana. Kalau dikatakan bahasanya, oh, kalau sendiri nggak punya. Si A nggak punya kekuatan seperti Tuhan, nggak punya sifat-sifat seperti Tuhan. B juga nggak punya sifat seperti Tuhan. C, dia baru 3 ini baru disatukan punya kekuatan Tuhan. Berarti apa? Ya nggak mungkin. Yang lemah dikumpulkan akan menjadi satu kekuatan, tidak akan jadi Tuhan. Berarti Tuhannya adalah lemah. Ya, gitu. Atau kuat. Dia punya di saat sendiri. A itu dekat sendiri, dia seperti kekuatan Tuhan. Unsur yang pertama itu, kalau dia seandainya mandiri, belum digabungkan, dia kekuatan Tuhan. Sebab kalau dia lemah, nggak mungkin setelah dikumpulkan jadi kuat, menjadi kekuatan Tuhan. Nggak. Berarti si A punya kekuatan seperti Tuhan, si B punya kekuatan seperti Tuhan, si C punya kekuatan Tuhan. Nah, tidak sampai ini masuk terjerumus dalam menyekutukan Allah. Jadi berbilang. Sederhananya seperti itu. Sehingga mengatakan Tuhan terdiri dari, terdiri dari pembahasan apa sih sesuatu yang bakal terbagi-bagi, yaitu di saat mengatakan di dalam, kalau mengatakan Tuhan itu adalah, ini mungkin agak dalam, dikatakan dibahas tentang apa itu jirim, kemudian apa itu jauhar, kemudian selalu jisim. Kalau dikatakan lo jisim itu apa? Mungkin ini terlalu dalam, barangkali kita tidak usah masuk ke sana. Ada sebagian istilah-istilah yang dihadirkan oleh para ulama itu karena apa? Menemukan kesalahan-kesalahan pemahaman akidah sehingga ingin dirangkum. Cuman di saat dirangkum ini menjadi berat karena apa? Permasalahan memang berat. Sehingga Imam Ghazali sendiri mengatakan enggak usahlah belajar yang begitu-begitu, kalau orang sudah percaya Allah Maha Tunggal selesai. Cuman pemahaman akidah dengan cara yang dilakukan oleh para ulama Asy'ariyah dengan detail itu memang untuk menghadapi orang-orang yang berpikir sesat dari kesyirikan yang halus, yang kadang tidak disadari telah menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah. Belum lagi nanti tentang berbilang di dalam sifat, itu juga ada pembahasan panjang. Tadi kan masalah sifat kudrah Allah itu sifat makna, ya, sifat ada sifat makna, sifat makna. Sifat Allah kudrah itu satu. Jangan dikatakan kudrah itu 2. Kalau kudrah 2 nanti maha kuasaan Allah itu 1. Bukan 2. Jadi Allah Maha Tunggal di dalam sifatnya. Sifat ini. Jadi sifat kudrah itu 1. Kalau sifat kudrah 2, mungkin orang menganggap biasa saja. Tapi bagi orang yang merenung dalam, kalau sifat kudrah 2 ini, wah, ini menyekutukan juga. Mungkin orang nggak paham. Gimana menyekutukan? Kan milik Allah juga. Bukan begitu cara berpikir. Gini loh ya. Jika Allah punya sifat kudrah 2, dan kudrah Allah itu kan mutlakoh, mutlak, mencakup semuanya yang mungkin. Baru diarahkan ke satu. Yang menciptakanmu kudrah yang A atau B. Kan gitu nanti. Siapa yang menciptakanmu? Allah menciptakanmu dengan kudrah A atau kudrah B? Di saat engkau mengatakan kudrah Allah 2, coba, seandainya yang menciptakanmu adalah kudrah A, B ngapain? Berarti B nggak kuasa atas kamu. Berarti B bukan sifat kuasa lagi. Berarti Allah lemah. Selagi B juga lemah, maka A sama dengan B. Gagal semuanya. Sehingga sifat kudrah Allah tunggal 1. Ini adalah pembahasan akidah. Tentunya
kita tidak perlu masuk ke sana kalau sudah sampai kepada pemahaman Allah Maha Tunggal. Dibahasnya pemahaman seperti itu adalah karena di sana ada beberapa orang di luar Islam yang salah, termasuk mujassim yang menyerupakan Allah, yang mengatakan Allah jisim, mujassimah mengatakan Allah jisim. Jisim itu adalah ini, sesuatu yang butuh gerak, diam, butuh tempat dan sebagainya, sehingga mengatakan Allah punya tempat. Ini kan kesalahan dalam memahami akidah. Kalau dirinci yang mengatakan Allah bertempat ini bermasalah. Orang tahu harus mengetahui itu tempat, bagaimana bertempat. Kalau keyakinan kita ahli sunnati wal jamaati, Allah yang menciptakan tempat, langit, bumi, arsy dan lain sebagainya. Dan Allah tidak memerlukan tempat. Sebelum adanya tempat, Allah sudah ada. Dan setelah Allah menciptakan tempat, Allah tidak butuh kepada tempat. Nah ini, sehingga hari ini ada orang mengatakan Allah tinggal, bertempat di arsy, di langit. Disitulah nanti akan meruntuhkan keyakinan. Tentunya jika kita mencoba memahami dengan benar, sehingga kalau kita hanya sekedar berlalu gitu saja, oh gitu aja kok, kalau tidak bertempat lalu bagaimana? Nah, di saat mengatakan tidak bertempat lalu bagaimana, dia telah menyamakan Tuhan dengan makhluknya. Sebab kalau namanya makhluk harus ada tempat. Ciptaan makhluk ada tempat, tapi Allah bukan makhluk. Laisa kamitslihi syai', Allah tidak menyerupai apapun. Nah, ini pembahasan akidah. Tentunya dalam hal ini akan panjang. Dan alhamdulillah para ulama, pakar-pakar akidah telah menjelaskan dengan detail dan rinci. Akan tapi tetap kata Imam Ghazali, ya kita sudah melewati batas Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan bahwasanya untuk mendiskusikan akidah secara detail itu adalah di saat kurang lebih dua keadaan. Pertama, memang fitnah itu menyebar, fitnah menyebar. Yang kedua, hanya di kalangan orang-orang yang mampu di dalam berfikirnya. Dan memang fitnah itu kelihatannya hari ini sudah menyebar tentang keyakinan Allah berada di langit, di atas arsy dan sebagainya. Itu kan keyakinan yang sampai hari ini, dan itu lumayan mempengaruhi keimanan itu, dan luar biasa. Dengan keyakinannya betul, sehingga ada keyakinan sampai setelah meyakini Allah bertempat, sehingga meyakini bahwasanya Tuhan Allah dengan tangannya, naudzubillah ya, dengan matanya, dengan betisnya, dengan ini, akhirnya muncullah keyakinan, ya sudah, seperti manusia begini, ada kepalanya, ada neo. Itu tidak ada iman seperti itu. Sampai ada catatan, ya, surahnya Allah itu ya kayak surahnya Nabi Adam. Nah, surahnya Adam surah manusia, gambarnya Allah, gambar Adam. Ini kan kesesatan akidah. Allah tidak seperti apapun yang terlintas di benak kita, maka Allah tidak seperti itu. Jauhkan, cari, jelajahlah dengan mata, dengan pikiran, kemanapun yang bisa kita pikir dan kita lihat oleh mata kita. Kemudian setelah itu katakan Allah tidak seperti itu, selesai. Laisa kamitslihi syai'. Sehingga sampai ada satu orang mengatakan, bagaimana sih orang mengatakan Tuhan beda dengan makhluknya, kok susah banget mengatakan Allah bertangan gitu saja. Kita itu kan gampang, tangan kera dengan tangan kita kan beda. Gitu aja kok, nggak beda. Ini menunjukkan tangan kera dengan tangan kita itu dalam pembahasan itu sama-sama sesuatu yang dia butuh gerak, butuh diam, butuh tempat. Dari sisi itu, ini pemahaman masalah akidah yang kadang juga kita perlu hadirkan dengan khusus di saat banyak kesesatan akidah. Allah, ingat, Allah Maha Ada. Dan Allah yang mengadakan semua yang ada saat ini. Allah yang menciptakan tempat. Dan Allah ada sebelum Allah menciptakan makhluknya. Dan setelah Allah menciptakan tempat, Allah tetap tidak memerlukan tempat. Jangan katakan setelah itu Allah bertempat. Selagi keyakinan itu selesai jelas, kemudian kalau kita menemukan ayat yang menunjukkan Allah bertempat, tentunya maknanya sangat jelas. Selagi tidak bertempat, tidak membutuhkan tempat, nggak mungkin akal kita mengatakan bertempat. Jadi pemahaman kita itu sudah menggiring. Selagi tidak memerlukan tempat, ya sudah. Biarpun kita sebut, ya nggak akan mengarah kepada tempat, karena sudah benar keyakinan kita Allah tidak memerlukan tempat. Tidak kebayang Allah duduk di atas kursi, Allah di atas singgasana, Allah enggak semacam itu. Naudzubillah. Itu kekafiran, itu kesyirikan yang halus sekali dan kadang tidak disadari. Baik, kemudian wa khalaqa kulla syai'in,
Allah menciptakan segala sesuatu faqaddarah. Dan sudah ditentukan kadarnya. Artinya sudah dengan tidak ada membuat roti nggak jadi kemudian menjadi roti apa, roti hitam itu jadi keren itu apa, roti atau katanya roti gagal, ternyata gagalnya malah menarik. Nggak ada, Allah gagal menciptakan. Allah menciptakan itu sudah dengan penuh, yakni jadi bukan nggak ada yang nggak sengaja. Allah menghendaki terciptanya sesuatu, dikehendaki oleh Allah dan dengan kuasa Allah. Tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang ada di semesta ini kecuali atas kehendak Allah dan dengan kekuasaan Allah. Ini faqaddarahu takdiro, dan ditentukan, jadi disesuaikan dengan kebutuhannya. Karena Allah Maha tahu bahwasanya semut itu tidak untuk mengangkat gerobak, nggak usah digedekan, segitu aja semut. Kuda ini digedekan, sapi digedekan. Dan semuanya diciptakan oleh Allah sudah sesuai dengan apa itu, dengan hikmah Allah. Allah Maha tahu tentang fungsinya. Biarpun kita kadang merubah fungsi. Ya, merubah fungsi kita. Sudah apa yang Allah ciptakan dengan ilmu Allah, dengan kehendak Allah. Hidung, mata kita dan seterusnya. Ya, kita mencermati diri kita sendiri kan. Ada bulu kumis, ada rambut dan sebagainya, ada bulu mata. Ada yang sejenis tulang, ada gigi, ada tulang. Alhamdulillahnya tuh gigi itu kepanjangnya segitu aja. Kalau gigi lebih tambah, lupa motong gigi sudah berubah mulutnya. Rambut panjang. Ini bulu mata nggak panjang-panjang, segitu aja. Ya sudah. Hidung sudah begitu modelnya. Nggak usah kita pusing, nggak enak. Saya kan pergi terus naik motor, perjalanan saya kerja, saya kan 1,5 jam. Daripada saya harus pakai masker tutup, mending hidung di belakang. Ya, nggak ada yang mau. Nah, sudah begitu. Nah, hanya mungkin kita paham atau tidak paham kenapa Allah menciptakan seperti itu. Seperti suatu ketika ada seorang memprotes tentang ciptaan Allah. Dia ngelihat semangka ini gede banget semangka. Tapi kenapa pohonnya kecil nih? Kayak apaan ini? Kayaknya nggak matching dah nggak. Pohonnya kecil, merambat, buahnya gede. Apa itu? Kurang lebih begini loh cara berpikir. Ya hanya bertanya aja dalam hatinya nih, ya Allah ini kalau saya yang buat pasti tak buat gede, gagah begitu. Capek dia akhirnya tidur di bawah pohon kurma begitu sambil baring-baring begini. Karena dia sebetulnya sudah protes, bukan protes, pertanyaan lah. Sehingga kita bertanya kenapa Allah menciptakan begitu. Kenapa semangka yang gede pohonnya kecil? Sisi lain kurma itu pohonnya kecil, apa? Buahnya kecil-kecil, kenapa pohonnya gede? Mestinya itu adalah ditukar semangka di sana, kurma di bawah, kan gitu. Ya betul dia. Kurang lebihnya begitulah. Biarpun artinya ini kisah ini hanya untuk memahamkan saja. Nah, kayaknya dia lagi capek, baring tidur di bawah pohon kurma begitu. Subhanallah, ada angin berhembus. Ada satu kurma jatuh pas di hidungnya. Spontan dia ucap, alhamdulillah, coba kurma segede semangka, gimana kisahku, kan gitu. Ini kurmanya kecil, alhamdulillah. Jadi Allah Maha tahu tentang fungsi. Maka dilarang kita merubah fungsi. Nah, kurang lebih seperti itu. Faqaddaru taqdira. Sampai di sini saja, insya Allah kita lanjutkan pada pertanyaan. Karena kita di sini memang banyak pembahasan tentang keimanan, akidah dan seterusnya. Ya mungkin bolehlah kita sisipkan nanti tentang sedikit demi sedikit tentang pembahasan keimanan. Wallahu a'lam bishawab.